Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin rahimakumullah dimanapun berada, lantunan gema takbir yang kita dengar membuat hati kita senang, cemas, galau bercampur jadi satu. Satu sisi kita senang karena ibadah Ramadan kita sudah tuntas, tapi di sisi yang lain kita amat sangat bersedih karena bulan yang indah meninggalkan kita. Namun itu sebuah keniscayaan dan sunnatullah yang tidak bisa dihindari, bahwa waktu kita akan selalu dan selalu berganti. Maka di hari yang fitri seperti ini, secara pribadi saya mengucapkan minal aidin wal faizin wal makbulin kulla am wa antum bi khairin ajma'in. Mudah-mudahan kita semua terpilih sebagai sang juara di hadapan Allah, termasuk orang-orang yang kembali suci, beruntung dan bahagia karena seluruh rangkaian amal ibadah kita diterima oleh Allah. Semoga sepanjang setahun ke depan kita selalu mendapatkan anugerah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, Allahumma amin. Kaum muslimin yang berbahagia, di negara kita ini punya tradisi onjong-onjong riayan, saling berkunjung, yang muda kepada yang tua, yang junior kepada yang senior, untuk sekedar silaturahim dan minta maaf dengan rendah hati, dengan ketulusan bahwa kita banyak salah kepada siapa saja. Sebuah ungkapan yang indah ketika kita ucapkan mohon maaf lahir dan batin dan lain sebagainya. Lalu lebih dari itu, bagi mereka-mereka yang sulit untuk bisa bertemu, akhirnya tertuang dalam bentuk acara yang disebut dengan halal bihalal. Sesungguhnya sejarah masa lalu halal bihalal itu seperti apa? Tradisi halal bihalal baru muncul sejak tahun 1950-an, yang berawal dari ketika utusan dari Bapak Presiden pertama, Bapak Soekarno, sebagai seorang proklamator negeri kita tercinta ini, matur kepada Al-Maghfurlah Mbah Kiai Haji Wahab Hasbullah. Tatkala itu utusan dari Bapak Presiden bertanya, Pak Kiai, gimana caranya para pejabat tinggi di negeri kita ini kalau ingin saling bermaaf-maafan? Beliau Al-Maghfurlah menyarankan, ya sudah, bikin saja acara yang di situ berkumpul semua, disepakati hari apa, terus intinya secara simbolis saling memaafkan dan minta maaf. Terus diberi nama apa Mbak Kiai namanya? Ya sudah, tidak usah repot-repot, pakai bahasa Arab tapi yang gaya Jawa saja, halal bihalal. Sehingga karenanya kalau penjenengan semua mencari kosakata halal bihalal dan tarkib ini tidak akan ketemu. Karena itu kolaborasi kepiawian Mbah Yai Wahab Hasbullah yang menyatakan halal bihalal, dan itu sah-sah saja. Aslinya dari Rasulullah, kalau kita berhari raya, doa yang beliau contohkan adalah taqabbalallahu minna wa minkum.
Semoga Allah berkenan menerima amal kita, amal kalian dalam bentuk apapun yang rangkaiannya dengan puasa Ramadan. Sementara Mbah Yai Wahab Hasbullah dengan keilmuannya, dengan kepayawiannya menambah doa dengan kalimat ja'alanallah wa iyyakum minal aidin wal faizin wal makbulin kullu am wa antum bi khairin ajma'in. Semoga Allah menjadikan kita dan Anda semua tergolong orang-orang yang kembali suci, beruntung dan bahagia karena seluruh rangkaian ibadah Ramadannya diterima oleh Allah sepanjang tahun. Semoga Anda sekalian mendapatkan anugerah yang terbaik dari Allah seluruhnya. Budaya orang Arab ketika berhari raya Idul Fitri, yang terlontar dari mereka hanya kalimat Idun Mubarak, Idun Sa'id saja. Hari raya yang penuh berkah, hari raya yang membahagiakan, hanya itu. Namun seperti yang sudah kita maklumi bersama, Indonesia ini sebegitu rupa budayanya yang paling kaya sedunia. Karenanya tidak berlebihan kalau membuat kolaborasi, membuat kreativitas dalam bentuk ucapan-ucapan tadi. Kaum muslimin yang berbahagia, ketika kita bertemu dengan sanak saudara, dengan tetangga, dengan sahabat, handai taulan mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin dan seterusnya. Kalimat-kalimat itu bisa mewakili permintaan maaf secara tulus, namun yang perlu dicatat, kalimat-kalimat itu hanya untuk ungkapan permintaan maaf kesalahan yang sifatnya umum. Kalau nilainya khusus dan besar, maka harus diucapkan secara rinci. Umpamanya kita minta maaf pada seseorang dan kita pernah merasa mencuri sepeda motornya, harus kita sampaikan. Ngapunten ingkang kathah, kula kathah salaibah ten panjenengan. Sepeda motor sing panjenengan ical niku kula sing nyolong. Ketika masih dalam suasana berhari raya, insya Allah yang bersangkutan seperti apapun masih bisa memaafkannya. Nah, ada kritikan kecil yang mungkin kita perlu respon. Terjadi salah kaprah dalam suasana berhari raya, di mana mereka ungkapkan dalam bentuk bersalam-salaman. Yang perlu diperhatikan adalah yang bukan mahram tentu tidak boleh bersalaman. Ini seakan-akan kalau tidak bersalaman kehilangan suasana yang akrab. Apalah artinya kalau seandainya setelah saling bermaaf-maafan menambah catatan kesalahan baru. Kita perlu melakukan muhasabah bahwa ketika kita baru saja keluar dari arena Ramadan, tidak seberapa beda dengan ketika kita baru saja keluar dari pasar. Kita masuk pasar dalam waktu yang lama. Kita masuk pasar amal Ramadan selama 1 bulan penuh. Mestinya keluar dari Ramadan itu membawa sejumlah barang belanjaan dalam bentuk amal ibadah yang sedemikian rupa. Namun sangat disayangkan kalau kita keluar dari pasar tidak membawa barang belanjaan apa-apa, atau sama dengan ketika kita keluar dari Ramadan tidak membawa hasil ibadah yang membanggakan. Sungguh sangat-sangat disayangkan. Kita perlu mengaplikasikan buah kompetisi selama Ramadan dalam bentuk kejujuran, kedisiplinan, dan rajin mensyukuri nikmat. Seperti ketika kita ini berbuka, seperti ketika kita ini berpuasa, selagi belum nyata-nyata masuk waktunya maghrib, kita tidak boleh
kemudian mendahului bertakjil atau berbuka. Tidak terlihat oleh orang pun kita tidak mungkin berani minum. Ini latihan jujur dan disiplin yang mahal, yang harus kita aplikasikan dalam bentuk kehidupan pasca Ramadan. Hendaknya kita mengawal jerih payah Ramadan yang sudah berakhir itu dengan untayan doa, semoga seluruh rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah. Dan yang paling penting, kita mesti memastikan bahwa tabungan amal ibadah kita di sisi Allah aman, tidak hangus oleh sesuatu yang tidak perlu, seperti menggunjing, hasud, ujub, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan hal-hal yang dianjurkan oleh agama semua bisa kita praktekkan. Tentu itu peran pertolongan dan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah selalu memberkahi kita semua, keluarga kita, sanak saudara kita, sehingga selalu mendapatkan kesehatan zahiran wa batinan dari Allah. Semoga Allah memudahkan setiap kesulitan kita. Allah selalu memberikan keberkahan rezeki yang dianugerahkan kepada kita, memanjangkan usia kita, dan pada saatnya menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Amin, amin, amin ya mujibas sa'ilin. Mohon maaf, al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.